Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita lanjutkan, kita mentelaah, kita membaca, mengambil faedah dari kitab Ahadisul Iman. Sedikit untuk mengingatkan diri dan ana dan antum semua, semoga kita ya ikhwah tergolong sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadisnya, ada terdapat di hadis Arba'in, yaitu Rasulullah katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri nasabuhu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah atau di masjid. Apa mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mendirosahkannya, mereka mendirosahkannya, mempelajarinya dan seterusnya. Tidaklah mereka lakukan ini semua kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi, dikungkungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan ditudungi, dinaungi oleh malaikatnya. Dan riwayatnya itu bi ajnihatiha atau bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat yang ada sisinya di atas sana. Kemudian di akhir dari hadis itu, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik nasabuhu, barang siapa yang lambat ya dengan amal itu dia masuk surga, maka tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya. Jadi jamaah di sini disebutkan, jadi kita cepat dan lambatnya kita masuk surga adalah karena amal kita, bukan karena kita keturunan ini dan itu dan seterusnya, fulan dan fulan, tetapi karena semata-mata karena amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian juga para sahabat dahulu, ikhwah sekalian jamaah, mereka mengajak satu sama lain itu, hayya bina nu'min sa'atan, mari kemari kita menambah iman kita sesaat atau sebentar. Karena memang masalah ini jemaah, seorang sahabat yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu, dia pernah mengadukan kepada Rasulullah tentang hal itu. Jadi takut pada itu ada kemunafikan. Jadi yaitu di hadapan Rasulullah, mereka mempelajari seolah-olah berbicara surga itu seolah-olah baina ayunina, jadi seolah-olah di depan mata mereka itu surga. Nah, tapi kalau sudah mereka kembali pada keluarga, disibukkan lagi itu, ya, lupa semua apa yang sudah didapatkan tadi. Maka sampai dia mengadu pada Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Nah, telah ada sifat kemunafikan pada diri Hanzalah, telah munafik. Ya, jadi Hanzalah. Tapi apa Rasulullah katakan? Ya Hanzalah, sa'atan. Jadi
ya sesaat kita, sebentar kita menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui juga Hanzalah ini ya dengan seperti ini beliau dapatkan kemuliaan dari Allah yang terkenal dengan istilah beliau ini, sahabat ini, dan dipanggil oleh orang-orang Ansar tentunya, yaitu Qasilul Malaika. Ini Hanzalah inilah satu-satunya sahabat yang mati syahid yang dimandikan oleh malaikat, jemaah. Subhanallah. Begitu kemudian didapat oleh Hanzalah ini. Karena waktu itu waktu istighfar untuk jihad itu, waktu ada panggilan jihad, beliau ya berkata masih pengantin baru, masih berada dalam pelukan istrinya, baru ya selesai berhubungan suami istri. Nah, begitu dengan panggilan itu langsung seketika dia cabut atau menarik dari pelukan istrinya, dia langsung keluar untuk berjihad, tidak sempat mandi. Ini sampai dalam medan perang berjihad. Kalau tidak hilang itu pada perang Uhud tentunya. Maka baik itu sahabat Rasulullah sendiri yang menyaksikan basah itu tubuhnya Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Ditanya, ini tanya keluarganya, ternyata itu sebabnya. Karena begitu ada panggilan jihad, langsung dia bersegera ya menuju ke medan jihad. Subhanallah, begitulah para sahabat keimanannya sangat tinggi. Yang di awal tadi dia menceritakan, mengadukan pada Rasulullah tentang jangan-jangan pada dia ada kemunafikan, sampai disebut sendiri-sendiri nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Ya semoga ikhwah sekalian dengan sedikit motivasi dari yang Anda dapat ini, atau kita semua sudah pernah mendengar cerita ini, ya tergerak hati kita tentunya untuk kita menambah keimanan kita sesaat dan sesaat. Nah, kita lanjutkan langsung kepada yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Al-Abad Al-Badar, yaitu qala as-Syekh hafizahullah ta'ala tentang kemarin itu, fala gharwa, jadi maka tidak mengherankan oleh karena itu bahwasanya pembahasan tentang iman ini adalah pembahasan yang paling penting dan paling agung ya, dan lebih utama kita untuk berikan perhatian dan ihtimam, al-inayah wal ihtimam. Nah, dan lebih tentunya lebih utama lagi untuk kita mengarahkan perhatian kita dan waktu kita. Karena apa? Wa saraful ilmi min sarafil ma'lumihi, min sarafi ma'lumihi. Karena ketinggian atau kemuliaan suatu ilmu itu adalah dari ketinggian yang di maklumatnya, jadi yang kita ketahui. Jadi kita sekarang ingin mengetahui tentang masalah iman ini. Ya, karena tidak ada di sana yang lebih mulia dari iman dan ilmu tentang keimanan ini, yang dengan akan terwujud dengan kita mewujudkan itu semua kebaikan insyaallah taala. Kemudian juga akan menghilangkan kita dari seluruh keburukan-keburukan. Karena bahkan tidak ada kebaikan bagi hamba, tidak ada keberuntungan, tidak ada dia akan dapatkan kehidupan yang baik. Ya, wala sa'ada fid dharain, dan dia akan dapatkan kebahagiaan di dua kampung, itu dunia dan akhirat ini, dan tidak ada keselamatan dia dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat kecuali dengan iman yang sahih, ilman wa tatbiqan. Nah, ini dia. Jadi dengan ilmu dan juga kita mentatbik dari keimanan itu. Ya, fal ilmu wal iman huma afdalu hibatir rahman wa ajallu atiyatihi. Ilmu dan iman itu jamaah adalah karunia Allah yang paling utama dan juga pemberian Allah yang paling tinggi. Berkata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, afdalu maktasabathu an-nufusu wa hassalathu al-qulubu wa nala bihi al-abdu ar-rif'ata bihi fid dunya wal akhirah huwa al-ilmu wal iman. Beliau hafizahullah mengutip perkataan seorang ulama, yaitu muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan seperti ini dalam Al-Fawaid oleh Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan afdalu maktasabathu an-nufus. Jadi yang paling utama yang diupayakan, diusahakan oleh jiwa dan yang dihasilkan didapat oleh hati, dan dengan itu akan dia seorang hamba akan meraih ketinggian derajat di dunia dan di akhirat adalah huwa al-ilmu wal iman, adalah ilmu dan keimanan. Walihada, oleh karena itu qarrana bainahuma subhanahu wa ta'ala fi qaulihi. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ilmu dan iman ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dikatakan dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan iman, laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'si. Jadi telah ditetapkan kepada di dalam kitab Allah, kalian akan tinggal nanti, akan berada dalam kubur itu sampai nanti, atau dalam azab itu sampai nanti kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam firman Allah yang lain, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian juga Allah berfirman, jadi menyandingkan atau membarengi perkataan ilmu dengan iman ini dalam firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi sesungguhnya iman ini adalah pohon yang diberkahi. Nah, berkata saya di sini, sesungguhnya iman adalah pohon yang diberkahi, yang sangat besar sekali manfaatnya, yang sangat banyak sekali faedahnya, dan juga buahnya sangat lebat. Dia memiliki tempat, ya, tuqrasu fihi, yang dia memiliki tempat yang di situ akan ditanam pohon tersebut. Walaha sakyun khasun, dan iman ini memiliki air yang untuk diberikan atau diminumkan. Jadi air atau perlu diairi dengan pengairan yang khusus, dan dia memiliki pokok dan cabang dan juga buahnya. Kemudian saya mengatakan, amma makanuha, adapun tempatnya itu fahuwa qalbul mukmin. Adapun tempat iman ini, kata Syekh di sini, dia adalah hati orang-orang yang beriman. Jadi hati orang-orang yang beriman. Saya teringat itu ada sabda Rasulullah SAW, inna lillahi aniyatan fil ard. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jemaah memiliki bejana atau tempat, jadi yang menampung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki aniyah, jadi memiliki bejana di atas muka bumi ini. Wa aniyatuhu qalbu al-abdihi as-salih, atau qalbu abdihi al-mu'min. Jadi bejana yang Allah miliki di dunia ini adalah hati dari hamba-hamba yang soleh, atau hati hamba-hambanya yang beriman. Ya, jadi tempatnya itu jemaah adalah iman ini adalah hati-hati orang-orang yang beriman. Disitulah diletakkan, ya, disemai, kemudian juga di situ hanya tumbuh dan membesar sehingga membentuk pokok-pokok dan cabang-cabangnya. Wa amma saqyuha, adapun disirami atau untuk yang menyiram dengannya pohon ini adalah fahuwa al-wahyu al-mubin kitaballahi wa sunnata rasulih fihi tusqa hadhihi syajarah al-mubarak wa la hayata laha wa la nama'a illa bihi. Adapun yang akan menyirami pohon keimanan dalam hati orang-orang beriman ini adalah wahyu yang jelas, yang terang benderang, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wabihi. Nah, dengan ini, maksudnya dengan Al-Quran, dengan sunnah ini, maka itulah akan disiram pohon yang diberkahi ini. Karena tidak ada kehidupan bagi pohon ini, dan juga tidak akan dia bisa tumbuh berkembang kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian adapun pokoknya, wa amma asluha fahuwa usulul iman as-sittah. Nah, adapun pokok dari pondasi atau pokok dari cabang iman ini, atau batang dasarnya itu, karena diistilahkan dengan sebuah pohon, ini adalah iman yang rukun iman yang 6 itu, yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi pokoknya adalah pada cabang iman atau rukun iman yang 6 yang sudah kita maklumi bersama, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan keimanan kita kepada hari akhir, dan juga keimanan kita kepada
takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Nah, wa a'la hadhil usul, dan yang paling tinggi daripada pokok atau pokok daripada keimanan ini adalah al-imanu billahi, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa aslul usuli hadhihi syajaratil mubarakah, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi yang utama, pokok yang utama dari atau batang yang utama kalau di sini dari itu dari pohon yang diberkahi, pohon keimanan ini. Ada juga sedikit mungkin ana sedikit tambahkan ya ikhwah. Jadi dari keterangan Syekh di sini bahwasanya masalah keimanan kita kepada takdir juga, yaitu ya terkait dengan ini. Jadi masalah takdir yang baik dan buruk ini jemaah, karena situ adalah mizan juga keimanan kita dalam rukun iman itu, yaitu kita beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dalam istilahnya hadis musalsal itu, jadi riwayat itu dari Rasulullah SAW sampai kepada perawi yang terakhir itu, atau perawi itu, atau bahkan sampai dari guru kepada gurunya, kepada murid dan seterusnya, itu memiliki hay'ah yang sama. Jadi waktu itu Rasulullah katakan dzaqa ta'mal iman, jadi akan merasakan manisnya iman. Jadi tidak akan beriman seseorang dari kalian sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Jadi kemudian Rasulullah memegang seperti ini, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina, atau hatta la tu'minu, atau la yu'minu ahadukum hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa khuluhi wa muruhi. Kemudian Rasulullah katakan sambil memegang jenggot seperti ini, amantu bi qadarillahi khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murhi. Ya, kemudian disampaikan itu oleh sahabat lagi pada tabi'in dan seterusnya sampai kepada ulama-ulama yang menulis kitab-kitab hadis. Jadi subhanallah jemaah, Rasulullah SAW katakan tidak beriman kalian dengan sebenarnya iman sampai kalian beriman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Kemudian Rasulullah SAW sambil memegang jenggot seperti itu, beliau mengatakan amantu bi qadarillahi khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murhi. Aku beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahitnya. Nah, jadi seperti itu coba. Nah, adapun pokok-pokoknya, adapun cabang-cabangnya, katanya saya di sini, fahiya al-a'malus shalihah. Dia adalah amal-amal yang sholih, wa ta'atu al-mutanawwi'ah, dan juga ketaatan kita yang beragam. Ya, banyak sekali ketaatan-ketaatan bisa kita lakukan. Ya, terutama dalam i'tikaf seperti ini banyak ketaatan bisa kita lakukan, min qiyamin wa qiraatin ila amali shalih, sadaqah dan seterusnya, banyak sekali. Wal qurubati al adidah allati yaqumu bihal mu'min, dan juga pendekatan diri seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya, yang semua itu dilakukan oleh seorang orang yang beriman. Min salatin, dari salat, wa zakatin, dari zakat, wa hajjin, atau dia berhaji, wa siyamin, atau dia melakukan puasa, wa birrin, atau wa barrin wa birrin, dan juga perbuatan kebaktian, wa ihsani, dan berbuat baik tentunya kepada manusia, wa ghairin, selain itu semua banyak sekali. Nah, jadi seperti itu. Wa amma thimaruha, adapun buah dari keimanan yang ada dalam hati orang beriman ini, fakulu khairin wa sa'adatin yanaluhal mu'min fid dunya wal akhirah. Jadi adapun buah nanti akan didapatkan adalah sebuah kebaikan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang beriman, baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Nah, itulah bahwa samaratu min thimaril iman, dan wa natijatu min nataijihi, dan inilah buah dari buah-buah yang sangat lepas dari pohon keimanan ini, dan juga hasil daripada hasil-hasil didapat oleh orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang beramal yang solih dari kalangan laki-laki dan perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan benar-benar menghidupkan dia, memberikan dia kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik, ya, fit dunya wal akhirah.
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niscaya benar-benar kami akan berikan kepada mereka pahala ganjaran dari amal mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan atau lakukan di dunia ini. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Nah, jadi seperti itu ikhwas sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bermanfaat buat anak sendiri dan antum semua. Insyaallah mungkin ini karena memang banyak ini masalah keimanan sini. Jadi diantara juga biar kita lanjutkan saja sedikit. Di antaranya ikhwas sekalian, dengan iman ini jadi banyak sekali disebut juga membawa dengan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi beliau membawakan bisa diantaranya bahwasanya muamalah di antara makhluk ini tidak akan sempurna kecuali dengan kita betul-betul dengan penuh kejujuran. Jadi betul juga kita dengan penuh kita menasehati. Jadi dan kita jauh dari kita melakukan gish atau tipu daya. Nah itu di antara buah-buah keimanan itu. Kemudian tidak akan mungkin ini dilakukan dengan secara sebenarnya kecuali orang-orang beriman. Kemudian juga ya, dengan iman itu jemaah kita bisa akan mampu menerima dari seluruh kesulitan dan kesulitan kita yang kita dapatkan dari kehidupan ini. Jadi dengan keimanan kita tentunya dengan itu kita akan bisa tahammul, kita akan bisa bertahan, kita akan bisa mengemban jadi seluruh kesulitan dalam kehidupan kita ini. Nah, wal qiyamu bi a'ba'i at-ta'at, dan juga kita akan dengan keimanan kita, dengan kesulitan kepayahan kita dalam ketaatan kepada Allah itu akan mampu kita lakukan itu karena betul-betul karena didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan iman kita itu maka kita akan mampu meninggalkan perbuatan al-fahish wa tarkul fawahish. Kita akan mampu dengan itu akan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya pada hakikatnya memang allati fi an-nufusi da'in wa qawin ila fi'liha, yang dimana ya jiwa kita ini, hati kita ingin kuat sekali dorong untuk melakukan itu. Ya wa ma ubari nafi inna nafsa la ammaratun bisu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an tentunya. Kemudian juga ikhwas sekalian, dengan iman, anal iman yusyajji'ul 'abdu wa yazidu asy-syuja' syaja'atan. Jadi dengan iman itu jamaah maka dia akan membuat sesuatu akan menjadi berjiwa pemberani. Nah, kalaupun orang itu adalah seorang pemberani akan ditambah saja'atan wa yazidu as-suja'a saja'atan fa innahu li'timadihi Allahi azizil hakim. Nah, inilah kita lihat gambaran bagaimana sahabat dahulu karena keyakinan dia kepada kampung akhirat dan semuanya itu sebagai nanti selalu bicara Rasulullah SAW. Jadi makanya tidak ada rasa takut kepada mereka karena imma asyhada imma al-ajr wal maghnam. Jadi kalau dalam kancah jihad itu ada hanya dua. Jadi bainal husna, yang antara dua kebaikan, imma asyhada dan imma al-ajr wal maghnam, atau pahala dan ghanimah yang didapatkan. Jadi tidak ada ruginya. Ya, jadi seperti itu. Di antaranya buah dari keimanan ini. Ya mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini banyak sekali ini subhanallah ya bisa nanti kita bacakan lagi untuk hari-hari berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat buat diri saya dan antum semua. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza al-qadar wa kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.